tes antigen untuk penumpang kereta api, tanggapannya sendiri gimana, Mbak? Kalau saya sih agak keberatan ya. Menurut saya sih memang sedikit memberatkan masyarakat, apalagi harganya yang cenderung lebih mahal daripada rapid test sendiri. Iya, ya makin ribet, mau 3 hari aja. Ribet Ribet ya, Bu ya. kata saya, apalagi kan 3 hari ya waktunya kan, kalau rapid kan 2 minggu, kalau ini kan nanti kan saya seminggu lagi balik lagi ke sini harus ini lagi. Iya, jadinya Kalau saya sendiri sih kurang setuju sih kalau dari saya ya Pak, kurang lah. Soalnya kalau yang dari dulu-dulu itu, kalau yang rapid biasa itu kan cepat, terus harganya juga murah ya, tergantung masyarakatnya sendiri kan. Keadaannya kan juga belum tahu gitu loh Pak. Saya pernah resign. Kita dari pihak PT KAI 28 Surabaya sejauh ini masih mengacu kepada aturan yang tertuang dalam surat edaran nomor 14 tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan dan surat edaran nomor 9 dari Satgas Covid Nasional. Terkait dengan kebijakan swab antigen, kita dari pihak PT KAI sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Dengan ketentuan yang baru dari pemerintah yang mensyaratkan untuk penerbangan dari dan ke Pulau Jawa atau antar bandara di dalam Pulau Jawa, syarat terbangnya adalah dengan menunjukkan hasil negatif rapid antigen. Pihak maskapai juga akan melaksanakan atau menyediakan layanan untuk penjadwalan ulang ataupun pengembalian dana reschedule maupun refund untuk penumpang yang mengalami kesulitan tersebut. Saya selalu mengadakan kegiatan traveling ya biasanya, tapi sekarang ini ya jelas tidak mungkin saya lakukan. Satu, dari segi penumpang di travel kami juga berkurang. Biasanya saya mengikut travel dengan penumpang kami gitu biasanya setiap tahun. Nah, karena sekarang nggak ada, baik dari travel nggak ada penumpang, saya sendiri juga akhirnya ya kurang atensi lagi untuk melakukan kegiatan traveling. Rapid antigen ini yang terjadi, kami merasakan adanya penurunan jumlah penumpang untuk semua maskapai. Ini dikarenakan pada saat keluar hasil rapid tersebut, ternyata banyak beberapa penumpang yang hasilnya menunjukkan positif, reaktif. Akhirnya oleh maskapai, penumpang tersebut tidak boleh untuk melanjutkan perjalanan naik pesawat tersebut, dan tentunya berdampak juga kepada maskapai. Akhirnya tren jumlah penumpang itu menurun. Biasanya musim high season seperti ini itu ada omset atau pendapatan yang lebih yang didapat oleh pihak industri penerbangan, sampai 40% penurunan jumlah penumpang. Begitu, karena dampak dari kegiatan rapid ini ya, karena di awal kan hanya rapid yang biasa itu di tangan, sedangkan sekarang kan pakai rapid antigen yang mungkin tingkat
kemasannya untuk mendetek penumpang itu reaktif atau tidak akan lebih agak valid sedikit. Harapannya pemerintah apa sih Mbak kalau kayak gitu? Harapannya sih mungkin untuk biaya bisa dipertimbangkan untuk harga agar setiap penumpang yang ingin menaiki transportasi umum itu lebih nyaman juga. Harga diturunkan gitu Mbak? Iya. Harapannya seperti dua aja. Yang kemarin tuh rapid test tuh yang agak murah gitu. Ini lumayan berat. Bedanya apa sih Bu? Bedanya katanya di dihidungi seperti swab gitu. Tapi kalau misalnya saran saya tadi dari pihak pemerintah ada kebijakan mungkin menekan sedikit cost dari harga rapid antigen ya itu lebih baik supaya sektor industri pariwisata ini bisa bangkit. Responnya sebetulnya menyambut baik ya Mas ya, dalam arti memang kita menentukan jenis pemeriksaan ini kan tergantung dari tingkat akurasi dari pemeriksaannya. Jadi jenis pemeriksaannya ini memiliki tingkat akurasi yang terbaik ya. Memang kalau kita levelkan itu yang paling bagus adalah jenis PCR gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah antigen, kemudian antibody. Tapi kan pada kenyataannya masyarakat kita itu kan menggunakan yang rapid test antibody. Ya. Tetapi kalau sekarang misalkan kemudian pemerintah memberikan kebijakan untuk mengharuskan ya masyarakat dilakukan pemeriksaan rapid test antigen ya, terutama bagi orang-orang yang melakukan mobilisasi dari satu kota ke kota lain, ini kita menyambut baik. Artinya memang tingkat akurasinya itu jauh lebih baik dibandingkan yang rapid test antibody untuk rapid test antigen. Betulnya bisa dikatakan terlambat ya, karena kita kan menerapkan pemeriksaan dari rapid test antigen itu baru sekarang. Kenapa kok nggak dulu-dulu gitu ya? Karena kita tahu bahwa kalau PCR swab test, kemudian rapid test antigen, ini kan yang diperiksa adalah virusnya. Sedangkan kalau antibody itu kan respon dari keberadaan virus. Nah, ini kan ada periode di mana harus menunggu ketika dilakukan pemeriksaan antibody tidak kemudian serta-merta langsung bisa diperiksa. Artinya banyak kejadian yang kemudian false negatif ya, artinya pemeriksaannya itu hasilnya negatif, tapi pada kenyataannya dia sudah membawa virus. Jadi ini sangat urgensi. Sebetulnya tidak hanya dilakukan ketika masa liburan ya, jadi kita berharap bahwa ini kan periodenya hanya 18 Desember sampai 4 Januari ya, atau bahkan mungkin ada yang menerapkan sampai 8 Januari. Tapi kita berharap pemeriksaan ini akan continue ya, setelah liburan juga akan terus diberlakukan. Jadi pemeriksaan rapid test antibody ini sebetulnya sudah ditinggalkan ya. Artinya apa? Kalau tetap melakukan rapid test antibody ya, ini akan ada kemungkinan false negatif ya dibandingkan dengan rapid test antigen. Jadi rapid test antibody ini ya kalau bisa ditinggalkan ketika pemerintah sudah mampu untuk menyiapkan ya kapasitas pemeriksaan dari rapid test antigen. Jadi pilihannya dua sebetulnya yang paling terbaik. Kalau tidak melakukan rapid test antigen gitu kan, ya justru lebih baik ketika kemudian ketersediaan dari PCR itu semakin meningkat. Kalau dibilang siap, ya saya rasa pasti akan disiapkan ya. Tapi kan kemudian kebijakan ini sebetulnya sedikit terlambat. Kemudian juga kebijakan ini seolah-olah ya sangat mendesak gitu kan. Karena
keluarnya itu langsung harus diterapkan ya, tidak ada sosialisasi sebelumnya. Nah, ini kan yang membuat masyarakat kita menjadi pro dan kontra ya. Artinya kalau pro ya mungkin karena melihat bahwa pemeriksaan rapid tes antigen ini memang yang terbaik dibandingkan dengan rapid test antibody. Tapi kan kemudian terkesan mendadak ya karena tadi tidak ada sosialisasi sebelumnya. Ya, artinya ketika mungkin masyarakat sudah melakukan pemeriksaan rapid test antibody tapi tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa digunakan ketika akan melakukan perjalanan. Nah, karena ada kebijakan yang berubah ini. Gitu kan. Nah, kalau misalkan bagaimana ketersediaan dari rapid test antigen yang sekarang saya rasa ya memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Tapi ya ini harus continue ya. Jadi harus continue itu maksudnya tidak hanya kebijakan untuk menekan mobilisasi masyarakat ya pada periode libur panjang, tapi juga untuk kedepannya. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran. Karena dengan rapid test antigen atau PCR swab itu jauh lebih akurat untuk menemukan orang-orang yang membawa virus dibandingkan dengan pemeriksaan rapid test antibody.